Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Ibu Rini Saptiari pada materi kimia kelas 10 semester 1. Pada video kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang perkembangan teori atom. Sebelum kita mulai perkembangan teori atom, jangan lupa siapkan alat tulisnya ya. Oke, kita mulai. Untuk perkembangan teori atom itu dimulai dari Dalton. Berikutnya Thomson. Terus yang ketiga Ernest Rutherford. Ernest Rutherford, berikutnya Bohr. Dan yang terakhir, teori atom mekanika kuantum. Teori atom mekanika kuantum ini yang kita pakai sampai saat ini. Oke, berikutnya kita akan buka satu persatu. Kita buka yang pertama, teori atom Dalton atau model atom Dalton. Menurut Dalton, atom adalah bola pejal. Jadi atom bola pejal. Kalian tahu artinya bola pejal? Bola pejal itu bola yang tidak berongga. Nah, menurut Dalton, atom yang merupakan bola pejal tadi adalah bagian terkecil dari suatu materi yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Masih menurut Dalton, atom tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Kita lanjutkan. Kelemahan teori atom Dalton. Ini yang menurut Dalton atom tidak bisa dibagi-bagi lagi. Ternyata dalam perkembangannya itu kemudian ditemukan partikel dasar yang lebih kecil dari atom, yang disebut partikel subatomik. Kemudian yang kata Dalton atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, itu ternyata pada perkembangannya dengan menggunakan reaksi nuklir, satu atom itu dapat diubah menjadi atom unsur yang lain. Ini kelemahan dari teori atom Dalton. Ini untuk Dalton. Nah, ini disempurnakan berikutnya oleh Thomson, oleh J.J. Thomson. Nah, ini gambaran model atom Thomson. Menurut Thomson, atom bola pejal masih sama seperti Dalton. Atom merupakan bola pejal yang bermuatan positif. Di dalamnya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Ini sama dengan roti kismis. Kalau kalian membayangkan roti kismis. Menurut Thomson, ini jumlah muatan positif dan negatif di dalam atom ini sama. Sehingga dikatakan atom itu netral. Oke, kita lihat kelebihan dari teori atom Thomson. Thomson dapat membuktikan adanya partikel yang lebih kecil dari atom. Ini yang mematahkan teorinya Dalton. Kemudian, ternyata kelebihan dari Thomson lagi, Thomson dapat menerangkan sifat listrik suatu atom. Dimulai dikenal ada muatan positif, ada muatan negatif di dalam atom. Nah, sekarang kita lihat, kalau tadi kelebihan, sekarang kita lihat kelemahan dari teori atom Thomson. Nah, Thomson tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif di dalam atom itu sebetulnya bagaimana. Jadi, Thomson belum bisa menjelaskan dengan tepat. Selain itu, Thomson tidak dapat menentukan massa elektron. Ini kelemahan dari Thomson. Ya. Nah, dari Thomson ini
kemudian diperbaiki oleh Rutherford. Nah, menurut Rutherford kita lihat dulu. Ini Rutherford dengan percobaan hamburan partikel sinar alfa. Jadi, ini ada lempeng emas tipis, kemudian ditembak dengan partikel sinar alfa, partikel alfa ini, dan cahayanya, partikel alfanya ini ditangkap dengan layar yang melingkar begini. Nah, kita lihat yang sebelah kanan ini. Ternyata banyak sekali partikel alfa yang diteruskan. Kalian paham artinya? Kalau banyak yang diteruskan, artinya mereka ini tidak mendapatkan hambatan. Berarti atom itu banyak ruang kosong. Ya. Ini kita balik ke sini. Makanya menurut Rutherford, atom itu berongga. Kalau Dalton dan Thomson tadi bola pejal, mulai dari Rutherford, atom itu berongga. Yang pejal hanya inti atomnya. Inti atom bermuatan positif, elektron yang bermuatan negatif beredar mengelilingi inti atom. Lintasan elektron mengelilingi inti atom ini yang disebut dengan orbit. Ya. Kita lanjutkan. Nah, kelemahan dari Rutherford. Sekarang kita perhatikan ini. Ini inti atom yang bermuatan positif, kemudian ini elektron yang bermuatan negatif. Antara muatan positif dan negatif, apa yang terjadi? Betul, pasti akan terjadi tarik-menarik. Nah, karena tarik-menarik ini, elektron ini dia akan bertahan, mempertahankan posisinya. Selain dia berputar keliling, dia harus mempertahankan posisinya karena harus tarik-menarik. Nah, berdasarkan fisika klasik, kalau elektron mengelilingi inti atom seperti ini kita ibaratkan kalau kalian keliling lapangan. Misalkan kalian mengelilingi lapangan basket. 1 kali putaran, 2 kali putaran, oke. Kalian pasti masih baik-baik saja kan? Coba putaran ke-10, apa yang terjadi? Kalian sudah lelah, ya kan? Energinya berkurang. Nah, energinya berkurang. Kalau energinya berkurang, padahal ini inti atom ini dia tidak kehilangan apa-apa, dia tetap karena dia diam. Nah, ini akan kemampuan menariknya akan tetap, padahal elektron energinya semakin berkurang. Apa yang terjadi? Akhirnya elektron ini akan semakin tertarik ke inti atom. Demikian terus, sama seperti spiral ini. Akhirnya pada suatu saat elektron akan jatuh menempel pada inti atom. Nah, apakah benar kejadian seperti ini? Apakah ini terjadi? Tidak. Elektron itu tidak akan pernah jatuh ke inti atom. Nah, disinilah kelemahan Rutherford. Rutherford tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke inti atom. Nah, siapa yang dapat menjelaskan? Niels Bohr. Nah, ini menurut Niels Bohr, inti atom bermuatan positif, elektron beredar mengelilingi inti atom berdasarkan lintasan tertentu. Ini yang disebut dengan orbit. Orbitnya stasioner. Kalian paham stasioner? Tetap, jadi berupa garis. Jadi, nah, ini ada kulit pertama.
Orbitnya ini disebut dengan kulit untuk selanjutnya kalau pakai bor ya. Kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga. Kulit pertama energinya lebih rendah daripada kulit kedua. Kulit kedua lebih rendah energinya daripada kulit ketiga dan seterusnya. Nah, selama elektron berada pada lintasannya, elektron tidak akan kehilangan energi. Nah, kalau elektron pindah lintasan dari yang rendah ke yang tinggi, itu elektron membutuhkan energi. Dia akan menarik energi. Demikian juga sebaliknya, kalau elektron pindah dari energi tinggi ke lintasan yang lebih rendah energinya, ini elektron ini harus melepaskan energi. Kenapa demikian? Energi elektron ini harus sesuai dengan lintasannya. Demikian ya, bisa dipahami ya. Sehingga untuk fisika klasik tadi akhirnya tidak berlaku karena elektron berada pada lintasannya masing-masing. Nah, ini pada perkembangannya, ini menurut model mekanika kuantum, lintasan elektron itu tidak berupa garis. Kita balik ke sini ya. Kalau di sini tadi lintasannya kan berupa garis, ya kan? Kalau menurut mekanika kuantum, lintasannya berupa awan elektron. Jadi seperti ini. Mungkin elektron bisa ditemukan di sini, mungkin di tengah-tengah ini, mungkin di sini. Ini ya, berupa awan elektron yang selanjutnya akan disebut orbital. Jadi ini kalau gambarnya, kalau ini kan berupa arsiran, kalau ini lebih jelas. Awan elektron yang ada di sekitar inti ini yang disebut tempat kebolehjadian ditemukannya elektron. Mungkin yang paling dekat dengan inti, mungkin paling jauh dengan inti. Karena apa? Elektron bergerak mengelilingi inti atom ini ibaratnya bumi mengelilingi matahari atau bulan mengelilingi bumi. Jadi, elektron ini bergerak terus. Jadi selain dia bergerak mengelilingi bumi, dia bergerak pada porosnya. Jadi tidak mungkin lintasan berupa garis, pasti ada pergeseran. Kita lanjutkan. Dasar terbentuknya model atom modern. Ini ada Louis de Broglie. Elektron bersifat gelombang dan partikel. Erwin Schrödinger mengenai fungsi gelombang untuk menggambarkan batas kemungkinan ditemukannya elektron dalam 3 dimensi. Jadi lintasan elektron bukan garis, tapi 3 dimensi, itu ya. Untuk Werner Heisenberg, dengan prinsip ketidakpastian, kebolehjadian ditemukannya elektron pada jarak tertentu pada inti atom. Ini 3 ini ya. Sampai di sini kalian bisa mempelajari materi ini di buku PR Intan Pariwara kelas 10 semester 1 ya. Semoga bisa diterima ya. Kita lanjutkan video berikutnya ya, bersambung ya pada topik yang lain. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.